Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema hari ini adalah nasib ikan cupang di tahun 2025. Jadi untuk ikan cupang ini menurut saya adalah ikan yang abadi. Jadi dia ini tidak ada matinya. Jadi tiap beberapa tahun sekali itu selalu muncul tren ya. Misalnya 2017 itu itu tren apa ya? Tren multicolor misalnya. Kemudian habis itu beberapa tahun lagi muncul yang galaksi, kemudian ada Cooper dan sebagainya. Kemudian ada juga muncul sirip krontel itu ya, yang dipopulerkan juga oleh orang Indonesia. Jadi untuk ikan cupang ini kalau menurut saya dia ini memang ikan spesial karena dia ini tidak ada matinya. Yang mungkin nanti berubah itu hanya dari segi harga. Misalnya dulu untuk jenis yang mahal misalnya harganya sampai 5 juta misalnya. Nah, paling sekarang tinggal 50.000. Jadi seperti itu aja. Jadi untuk permintaan untuk ikan cupang ini, dia ini sebenarnya masih stabil saja. Hanya mungkin yang berbeda itu dari segi harganya saja. Jadi bisa dicek saja ke peternak ikan hias, ikan cupang maksudnya yang lama ya, yang sepuh ya, atau yang senior, jangan yang baru. Pasti bilangnya bahwa stok mereka tuh atau permintaan mereka tuh stabil. Hanya mungkin harganya ya tidak semahal waktu tren dulu. Jadi memang ikan cupang ini salah satu ikan wajib yang mungkin ada di kios ikan hias ya. Nah, pasti yang mengalami keboncosan atau kebangkrutan itu biasanya hanya peternak-peternak yang ngikut tren. Jadi ketika trennya turun, dia kebingungan untuk menjual harganya itu kan biasanya kalau peternak baru kan belum punya jaringan ya, jaringannya masih lemah ya. Beda kalau peternak lama kan akarnya sudah kuat. Jadi seperti ini kan akarnya kuat. Nah, ini sudah mengakar kemana-mana. Dari dia sudah bisa menjual ikannya tuh semuanya bisa dijual. Jadi misalnya ikan yang cendolan dia buang kemana, ikan yang grade B misalnya dia buang kemana, grade A dia buang kemana. Jadi tidak kebingungan. Beda kalau yang pemain baru itu kadang kebingungan, wah grade ikan cendolannya mau kemanain ya, ikan ininya kemanain, akhirnya bingung. Terus nanti mereka asal kasih harga aja, jadi harganya tuh ambiar, dibikin harga ambiar, akhirnya mereka malah kebingungan bagaimana cara menutupi biaya operasional itu. Misalnya untuk menutupi biaya pakan burayanya, untuk menutupi biaya beli indukannya yang dulu mungkin belinya mahal banget, taunya ketika anakannya dijual harganya sudah jatuh ya, karena banyak yang menernak. Jadi akhirnya mereka tutup dan gulung tikar. Jadi itulah pentingnya kita harus cermat dalam mengelola suatu usaha ya, apalagi usaha ini kan hanya usaha hobi ya, atau usaha yang tidak terlalu penting, tidak bikin kenyang. Kalaupun tidak membeli ikan ini kan kita tidak akan sakit ataupun tidak akan kelaparan. Jadi harus memikirkan hal itu juga. Nah, kemudian bagaimana nasibnya di tahun 2025 itu, kalau menurut saya tadi itu stabil harganya, stabil permintaannya, tetapi untuk harga ya mungkin tidak semahal yang dulu. Mungkin yang dulunya harganya 50.000 kini tinggal 10.000. Yang dulu harganya mahal kini terjangkau, karena memang kondisi ekonomi dan kejenuhan pasar itu memang menentukan sekali. Jadi sekarang ini lagi mengalami kondisi ekonomi di Indonesia kan, atau di dunia lah, itu kan sedang tidak stabil ya. Nanti apalagi nanti akan ada PPN 12%, itu kan pasti berpengaruh sekali ya.
kemudian harga beras masih tinggi. Nah itu kan juga berpengaruh sekali. Akhirnya para peternak ataupun penjual ikan pun tidak bisa meninggikan ikan seperti ini kan. Nah karena memang daya belinya tuh sangat rendah, jadi kita tidak bisa menjual ikan-ikan yang terlalu mahal. Kalau mahal itu nanti akan susah lakunya, kecuali kalau kita bisa mengirim atau menjualnya itu ke luar negeri ya, misalnya ke Belgia, ke Eropa lah, ke Eropa ataupun ke Amerika Utara, Kanada dan sebagainya. Kalau dijual ke Indonesia itu masih agak susah karena memang itu tadi, memang ada 1-2 yang bisa menjual, tetapi itu tidak semuanya ya. Semua peternak bisa, biasanya itu yang sudah peternak-peternak yang sudah punya nama. Kalau misalnya kayak saya nih, misalnya saya ternak cupang kemudian saya jual dengan harga mahal, tentunya tidak, belum bisa karena belum punya nama ya. Jadi biasanya semakin lama semakin banyak nama, semakin populer, maksudnya itu nanti kita bisa memainkan harga. Tetapi kalau masih pemain baru itu malah kita harus itu mau tidak mau harus mencari pelanggan dengan memberi promo, misalnya memberi diskon dan sebagainya. Nah kemudian bagaimana saya jualannya di kios saya, yaitu biasanya saya hanya menyetok ikan-ikan yang terjangkau untuk semua kalangan. Jadi biasanya ikan-ikan yang terjangkau seperti ini kan harganya ini sangat terjangkau. Nah kemudian ikan-ikan cendolan seperti ini kan ikan-ikan cendolan ini harga anak TK aja mampu ini beli. Jadi memang tujuannya untuk itu, karena memang untuk di kios saya ini adalah pangsa pasarnya adalah yang masyarakat biasa, yang mereka yang tidak terlalu terlalu melihat ikan itu dari kualitas. Jadi pokoknya beli, dirawat, hidup, nah itu aja. Dan menurut saya ikan ini itu tidak ada matinya, ikan cupang. Karena tiap beberapa tahun sekali, misalnya 5 tahun sekali, itu pasti akan ada tren baru. Misalnya nanti muncul tren misalnya siripnya nanti bercabang 5, nah itu pasti nanti akan muncul tren baru. Kalau menurut saya untuk ikan cupang ini tidak ada matinya. Dari tahun berapa ya saya ngikutin itu muncul. Jadi dulu itu kan awal-awal itu muncul tren krontel itu kalau tidak salah, yang bentuk siripnya kayak mahkota, itu yang membikin atau yang mempopulerkan juga orang Indonesia juga. Kemudian habis itu muncul yang multicolor, kemudian yang muncul yang Cooper, yang Galaxy, yang sebagainya. Jadi nanti saya yakin berapa tahun lagi, 5 tahun lagi atau 6 tahun lagi muncul tren baru lagi, pasti harganya nanti naik lagi. Nanti setelah berapa bulan atau berapa, misalnya 9 bulan, pasti harganya akan turun lagi, karena memang sudah ada banyak peternaknya. Dan ikan ini juga mudah diternak ya. Nah solusinya kalau misalnya membuat tren ikan cupang itu bisa fertilkan yang betina. Jadi yang betinanya itu dibikin tidak bisa, kalaupun bertelur dia tidak bisa menetas. Tapi nanti juga akan kehilangan peminat, karena kan ikan cupang ini kan seninya di itu juga di membudidayakan, kemudian merawat ikan, merawat burayanya itu. Nah itu juga salah satu seninya juga. Jadi orang juga menggembari ikan cupang ini karena untuk pelihara, untuk dibudidaya maksudnya. Nah jadi tidak bisa juga kita, misalnya saya punya tren ikan baru, misalnya ikan cupang baru, misalnya yang bisa menyala seperti lampu aquascape itu, yang bisa menyala dalam 5 warna itu. Nah terus kemudian betinanya itu saya bikin fertil atau tidak bisa menetas telurnya, itu tetap nanti tidak bisa, karena atau tidak akan laku banyak, karena
orang tidak akan tertarik, peternak juga tidak akan tertarik. Jadi mau tidak mau memang harus ikuti alurnya. Jadi memang ikan cupang seperti ini pasti 5 tahun sekali itu akan, atau berapa tahun sekali lah akan muncul tren baru, kemudian nanti harganya naik, yang tren itu ikan-ikan yang ngetren itu naik, kemudian nanti akan turun lagi ya, jadi turun lagi stabil, kemudian nanti naik lagi kayak gitu. Jadi seperti itu. Nah kalau para pemain lama ya sudah tahu itu, dan mereka kalau kita tanya ke mereka tuh pasti bagaimana ininya, mereka stabil aja pengeluaran, ikannya keluar kemana itu juga stabil aja. Bahkan mungkin ada yang kekurangan ikan untuk menyetok pasar, karena memang pasarnya nih sangat luas. Perlu diingat bahwa ikan cupang ini adalah satu dari 7 ikan hias yang paling diminati ya. Kalau kita cek di Google, coba dicek di Google itu 7 ikan hias yang paling diminati di Indonesia, itu pasti salah satunya adalah ikan cupang. Mungkin sekarang 8 ya. Satu lagi kan ikan cana kan juga banyak diminati. Jadi salah satu ikan yang paling banyak diminati itu adalah ikan cupang. Kalau tidak salah itu berapa persen ya, nanti saya cek dulu di internet. Oke, sampai di sini saja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.